Saudara, kita berjumpa kembali dan semoga Anda saat ini dalam kondisi yang sangat sehat. Pada kesempatan ini saya akan sharing dengan topik hati-hatilah menggunakan kata-kata. Seorang dosen ahli psikologi dari Yale University yang bernama John Bra mengatakan demikian. Kata-kata dan kalimat ternyata berpengaruh pada kondisi psikologis seseorang. Dia membuat sebuah survei kecil-kecilan. Mahasiswa dalam kelasnya dibagi menjadi dua kelompok A dan kelompok B. Kedua kelompok ini diminta untuk datang ke ruangannya. Sebelum kedua kelompok ini pergi ke ruangannya, kepada kelompok A dikatakan, kalian ini tua, lambat, pikun, dan mudah sekali capek. Sementara kepada kelompok B dikatakan, kalian ini muda, energik, bersukacita, dinamis. Lalu kedua kelompok ini berangkat bersama-sama dalam waktu yang bersamaan ke ruang dosen. Tetapi ternyata kelompok mana yang sampai ke ruang dosen lebih dahulu, yaitu kelompok B, yang dikatakan kepada mereka selama di dalam perjalanan, Anda adalah muda, energik, gembira, bersukacita. Kata-kata yang dimasukkan secara positif akan mempengaruhi kondisi psikologis mereka menjadi seperti apa yang dikatakan. Karena itu, saudara, ada pepatah yang mengatakan, ubahlah kata-katamu, maka kamu dapat mengubah duniamu. Ubahlah kata-katamu, maka kamu dapat mengubah duniamu. Lalu apa yang bisa kita lakukan, saudara? Ada 3 hal. Yang pertama, hati-hatilah menggunakan kata-kata, karena kata-kata itu akan mempengaruhi hidupmu. Kata-kata yang kita katakan, baik keluar maupun di dalam diri kita, akan mempengaruhi diri kita. Contoh, Tuhan, saya mempunyai masalah yang sangat besar. Kalimat yang kedua, masalah, saya mempunyai Tuhan yang sangat besar. Kalimat kedua akan lebih dinamis dan mempengaruhi diri kita menjadi yang dinamis pula. Lalu yang kedua, hati-hati menggunakan kata-kata karena itu akan mempengaruhi orang lain. Kata-kata yang positif akan mempengaruhi orang lain menjadi positif, terutama untuk anak-anak kita yang masih dalam pertumbuhan. Dan kata-kata yang negatif itu bisa membunuh seseorang. Ada contoh yang sangat ekstrim. Anda pernah mendengar pasukan Khmer Merah di Myanmar? Dia dikenal sebagai pasukan yang mempunyai yang sangat kejam, katanya demikian. Pada pertempuran, sejumlah tentara Amerika Serikat itu ditahan oleh mereka. Dan terlaporkan bahwa tentara yang ditahan itu adalah dibunuh oleh tentara Khmer Merah. Tetapi apakah yang terjadi seperti itu? Ada sebuah informasi lain, yakni bahwa sejumlah pasukan tentara Amerika itu memang itu disekap, mereka disuruh duduk lalu ditutup matanya dengan kain sehingga tidak bisa melihat satu dengan yang lain. Lalu di dekat pasukan itu ditempatkan satu ember, lalu menetes air, saudara, dari atas. Tes, tok, tok, tok. Dan sementara itu, pasukan Khmer Merah mengatakan, hai tentara Amerika yang terkenal dengan kesatrianya, terkenal dengan keberaniannya, pada malam hari ini juga kalian semua akan kami bunuh. Tetapi kami tidak membunuh kalian dengan senjata. Kami akan membunuh kalian dengan menyayat bagian tubuh Anda sehingga darah pelan-pelan menetes dan mengalir. Dan benar, saudara, ketika senja sudah tiba, itu ember mulai terdengar, dari ember itu tetesan air, tak, tas, tak, dan itu didengar, dipersepsi, diterima oleh pasukan Amerika sebagai tetesan darah dari teman-temannya. Sembari terdengar tetesan itu, tentara Khmer Merah selalu mengatakan,
rasakan saat ini teman kalian sudah mulai merasakan sakitnya, sayatan dan darah mulai menetes. Dan mereka sepanjang malam mendengar tetesan itu, dan pada pagi hari dikabarkan tentara Amerika itu meninggal. Dan meninggal karena apa? Karena psikologi mereka dipengaruhi oleh kata-kata yang dikeluarkan oleh tentara Khmer Merah. Maka saudara, hati-hatilah menggunakan kata-kata untuk orang lain, karena ini akan mempengaruhi mereka. Bagi seorang guru, bagi orang tua, dan siapa saja, ini sangat penting menggunakan kata-kata yang positif agar menumbuhkan hal-hal positif, perkembangan positif pada diri orang lain. Dan yang ketiga, hati-hatilah kita menggunakan kata-kata, karena kata-kata yang kita pakai bisa disalahpahami atau disalah mengerti oleh orang lain. Maka dari itu, mari kita menggunakan kata-kata positif. Kata-kata positif saja kadang masih sering disalah tafsirkan, disalah artikan, apalagi jika kata-kata itu negatif. Itulah saudara, pengaruh yang begitu kuat dari kata-kata. Seperti pepatah di depan tadi saya katakan, ubahlah kalimat atau kata-katamu, maka engkau akan bisa mengubah duniamu. Jika saudara mengalami saat ini tantangan, tekanan, katakan pada diri Anda, saya punya masalah, saya punya tekanan, tetapi saya punya Tuhan yang lebih besar daripada masalah ini. Itu saja saudara yang bisa saya sharingkan. Saya percaya bahwa kita bisa belajar menggunakan kata-kata yang sangat positif, sehingga tumbuh perkembangan dalam diri kita positif, dalam diri orang lain positif. Dan dengan demikian kita bisa membuat perbedaan menjadi lebih baik. Terima kasih.